Halo Halo teman-teman. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali Lose bisa menjumpai adik-adik yang di rumah. Dan hari ini Lose ditemani oleh teman kita yang cantik, siapa namanya? Rahel. Dan teman kita yang ganteng, siapa? Noah. Iya, hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat yang Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari ini kami mau datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam kehidupan kita, siapa yang menjadi terutama? Ya, Tuhan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Dialah yang menjadi pokok dalam hidup kita. Dialah yang menjadi yang terhebat di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Yesus pokok dan kitalah caranya. Di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya,
kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai hari ini. Dan saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bawa persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan, berikan dengan hati yang penuh sukacita untuk Tuhan, ya. Dan kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian, Yesus jagoanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, memberikan persembahan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. Walaupun masih di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kami terus mencari Engkau, beribadah kepada Engkau, bersyukur pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, beri kami hikmat untuk mengerti setiap firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya tentang kitab-kitab di Perjanjian Lama, yaitu masuk dalam kelompok kitab puisi. Ada 3 kitab yang sudah kita pelajari dari minggu-minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat gak? Yang pertama, kitab Ayub, kitab Mazmur, dan kitab Amsal. Nah, hari ini kita akan kembali belajar masih dalam kitab puisi, mempelajari 2 kitab terakhir dalam kitab puisi. Yang pertama adalah kitab Pengkhotbah dan yang kedua kitab Kidung Agung. Nah, sebelum lanjut, Rosa akan sedikit bertanya kepada adik-adik ya. Adik-adik ini kan sebagai murid di sekolah ya. Nah, sebagai murid di sekolah, pertanyaannya, apa yang menjadi tanda sebagai seorang murid itu berhasil? Nah, apa? Nilai yang bagus, pandai berolahraga ya, bisa olahraga lari, atletik ya, atau
olahraga basket, sepak bola, wah pasti senang ya. Terus mempunyai banyak teman ya, pasti senang. Menjadi terkenal di sekolah, banyak yang kenal, populer. Lalu mungkin pakaiannya keren, walaupun dandanannya keren gitu ya. Walaupun pakai baju sekolah tapi keren, bersih, rapi, dandanannya keren. Nah, itu mungkin beberapa hal yang menjadi murid itu seperti murid yang berhasil ya. Nilainya bagus, juara 1. Nah, kalau untuk Lose, seumuran Lose, orang-orang dewasa, kira-kira apa yang menjadi tanda orang-orang dewasa itu berhasil? Adik-adik tahu nggak? Nah, contohnya apa? Lulus sarjana misalnya ya, sekolah tinggi ya, sarjana komputer, sarjana pendidikan, wah macam-macam sarjana, sebagai insinyur, atau punya pekerjaan yang bagus, punya uang yang banyak, punya rumah ya, punya kekayaan, dan juga punya keluarga atau tubuh yang sehat. Nah, itu beberapa hal yang menjadi hal-hal yang kita inginkan ya, yang ingin kita capai sebagai anak-anak ya, sebagai manusia ya. Nah, dari hal-hal tadi ya, ada yang tadi yang kita sebutkan, banyak yang kita temukan nanti dalam kitab Pengkhotbah. Kok bisa ya? Hebat sekali penulis Pengkhotbah ini. Kok apa hal-hal yang kita inginkan sekarang dulu sudah ditulis, padahal kitab Pengkhotbah ini ditulis sudah zaman yang sangat lama ya, masa lalu, sudah lama sekali ya. Nah, tetapi dalam kitab Pengkhotbah juga dikatakan bahwa hal-hal yang tadi, yang kita inginkan tadi, itu tidak bisa memuaskan diri kita tanpa adanya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang pemimpin yang bijaksana. Nah, dari banyak orang yang mengatakan bahwa Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Nanti kita lihat ya. Arti kata pengkhotbah dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, berarti sang guru atau pemimpin jemaat. Nah, itu ya kitab Pengkhotbah. Nah, yang kedua, kita nanti akan belajar tentang kitab Kidung Agung. Coba adik-adik nanti sambil dibuka ya, kitab Pengkhotbah di mana di Alkitabnya ya. Kitab Pengkhotbah, setelah kemarin apa? Kitab Amsal. Lalu kitab Kidung Agung setelah kitab Pengkhotbah ini. Nah, kitab Kidung Agung ini adalah kitab puisi yang terakhir dan kitab yang nomor 22 di dalam Perjanjian Lama. Arti dari Kidung Agung dalam bahasa aslinya yaitu yang terindah dari semua lagu. Itu artinya. Dan isinya tentang apa? Isinya tentang karunia kasih dari Allah kepada manusia sebagai sepasang suami istri. Nah, itu isinya sebagai kasih dari Allah kepada pada suami dan istri. Kita tidak tahu pasti siapa yang menulis kitab ini, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa kitab Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo juga, seperti kitab Pengkhotbah tadi. Baik, kita akan lanjut, kita akan belajar tentang kitab Pengkhotbah terlebih dahulu. Adik-adik buka dari kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu saya akan bacakan ya. Judulnya Segala Sesuatu Sia-sia. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nah, kita bisa melihat dari beberapa ayat yang tadi sudah dibaca ya. Ini perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja Yerusalem. Anak Daud itu siapa? Raja Salomo. Ya, betul. Nah, dikatakan juga
segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apa maksudnya di bawah matahari? Di bawah matahari yaitu di bumi ini. Bumi kan di atasnya matahari. Ya, bumi di bawah matahari. Apa yang segala sesuatu adalah sia-sia di bawah bumi? Kok bisa ya dikatakan bahwa sia-sia? Nah, dalam khotbah ini dikatakan sia-sia apabila yang kita lakukan tanpa adanya Allah di dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat dulu sebentar ya di lembar cari tahu. Yuk, di halaman yang 5. Nah, di situ ada tulisan yang besar ya, kepuasan tidak dijamin. Nah, di bawahnya itu ada 10 hal dalam kitab pengkhotbah yang biasanya kita cari. Nah, di situ ada hidup, ada pekerjaan, makanan, kesenangan, tertawa, belajar, pekerjaan-pekerjaan terkenal, rumah yang besar, dan kekayaan. Itulah yang biasanya manusia cari ya dalam kehidupan. Nah, tapi adik-adik, menurut penulis dari pengkhotbah, hal-hal yang seperti itu adalah hal yang sia-sia apabila tidak kita lakukan dalam Tuhan. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan supaya kita mengejar hal-hal seperti ini. Apa sih maksudnya di dalam Tuhan itu loh, Ustaz? Apa sih maksudnya yang kita lakukan di dalam Tuhan? Nah, maksudnya adalah yang pertama, kita harus percaya bahwa apa yang kita miliki, nilai yang bagus, uang, makanan, pekerjaan, kekayaan yang kita miliki itu semua berasal daripada Tuhan. Benar ya adik-adik ya? Semuanya berasal daripada Tuhan. Nah, kita kan tahu dunia ini siapa yang menciptakan? Tuhan yang menciptakan ya. Matahari, bulan, bintang, bumi, hewan-hewan ya. Dan juga kita manusia. Tuhan yang menciptakan. Tuhan memberi kita tubuh ya. Terus memberi kita makanan melalui lingkungan kita. Memberi kita kepandaian otak untuk berpikir. Kita bisa belajar, kita bisa berteman, kita bisa tertawa, kita bisa mencari uang ya. Kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, ranking yang bagus. Nah, semua kita bisa miliki rumah, kesehatan ya. Wah. Jadi kita harus bersyukur karena semua yang ada itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, itulah kita harus percaya bahwa Tuhan yang memberi dan kita harus bersyukur. Itulah yang dimaksud daripada hidup di dalam Tuhan. Yang pertama tadi ya. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa menciptakan semua yang tadi itu, dan juga Tuhan bisa mengambilnya kembali. Maksudnya Tuhan bisa mengendalikan. Apabila Tuhan bisa memberi kita kesehatan, tapi Tuhan juga bisa memberikan kita, mengizinkan kita untuk merasa sakit. Misalnya harusnya kita menjaga tubuh kita, tetapi kita tidak menjaga tubuh kita. Misalnya kita tidak rajin cuci tangan, atau kita tidak suka makan makanan yang sehat, sayur. Misalnya orang tua menyuruh kita makan sayur, tapi kita tidak mau. Akhirnya kita sakit. Nah, dari situ Tuhan mengizinkan kita merasakan hal-hal yang kurang menyenangkan. Tetapi di situ tujuannya adalah untuk kebaikan kita, supaya kita tahu, oh harusnya kita harus lebih seperti ini, harus hati-hati, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat. Atau misalnya kita punya uang, tetapi Tuhan juga mengizinkan uang itu hilang misalnya, karena kita kurang hati-hati, mainan kita, HP kita misalnya rusak, karena kita kurang hati-hati misalnya ya, seperti itu ya adik-adik. Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi kita tidak boleh sombong.
Ya, karena apa yang Tuhan kasih juga bisa aja itu semuanya hilang. Kita tidak boleh sombong adik-adik, karena semua apa yang kita miliki semua berasal daripada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan lanjut di halaman yang kedua ya adik-adik. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan lagi dari kitab Pengkhotbah. Adik-adik baca Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Nah, Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Dosa bacakan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, adik-adik. Jadi, dalam ayat ini kita diminta untuk mengingat Allah pada usia muda kita. Usia seperti adik-adik, usia seperti Losa juga masih muda ya. Kita harus terus mengingat akan Allah, peraturan-peraturan yang diberikan Allah melalui firman-Nya, supaya kita percaya kepada Tuhan, kita rendah hati, dan kita terus menaati perintah Tuhan, supaya nanti dalam waktu tua kita sudah tidak kaget lagi. Kita sudah siap menghadapi masa tua kita. Kita tahu Tuhan pasti akan terus melindungi kita. Itu adik-adik. Nah, Dosa akan bacakan di ayat yang ke-14 ya adik-adik. 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang adik-adik. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi adik-adik, melalui ayat ini kita diingatkan untuk selalu takut akan Allah, berpegang pada perintah-perintah Allah, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan nantinya Tuhan akan datang kembali untuk menghakimi kita, bagaimana kelakuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nanti kita ditanyakan, bagaimana? Apakah kamu baik? Apakah kamu tidak baik? Nah, itu adik-adik. Itu untuk Pengkhotbah. Kita lanjut ke Kidung Agung ya, sedikit. Dosa ajak adik-adik untuk membuka kitab Kidung Agung. Nah, sudah kebuka ya kitab Kidung Agung setelah Pengkhotbah. Kitab Kidung Agung adalah kitab puisi ya, yang tadi sudah kita tahu. Kitab Agung adalah kitab puisi dan berisi puisi tentang kasih, tentang masa-masa di mana kita manusia sebagai suami istri. Nah, nanti adik-adik setelah dewasa akan mengalaminya. Nah, Rosa akan bacakan salah satu ayat dari Kidung Agung. Dari Kidung Agung pasal yang ke-8 ya. Ayat yang ke-6. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Langsung bacakan. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, sungguh indah ya puisi ini. Jadi bagaimana hubungan sepasang suami istri bagaikan materai. Nah, kalau adik-adik tahu materai itu kalau ditempel itu dilepasnya susah. Nah, seperti kasih suami istri itu seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Bagaimana seperti Tuhan mengasihi kita manusia. Tuhan mengasihi manusia begitu indah. Nah, itu adalah hal yang Tuhan inginkan bagi sepasang suami istri. Nah, adik-adik,
kasih dalam pernikahan adalah karunia yang indah dari Allah. Suatu hari ketika kalian nanti sudah dewasa, kalian akan menikmati berkat kasih dari Tuhan ini ya. Berkat kasih pernikahan. Untuk sekarang, Allah ingin kalian bertumbuh dan setia kepada Allah dengan segenap hati sebagai persiapan ketika adik-adik dewasa dan dewasa nanti kalian akan setia, terus setia kepada Tuhan, dan juga nanti setelah adik-adik dewasa kalian akan setia kepada pasangannya. Nah, begitu adik-adik, itu kasih Tuhan yang sungguh indah yang dikaruniakan kepada kita sebagai orang yang percaya. Begitu saja dulu ya adik-adik untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu terus bersyukur, tidak sombong akan apa yang sudah kami punya dan akan nantinya akan kami inginkan ya Tuhan. Karena segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan, dan kami percaya apa yang kami inginkan ini Tuhan izinkan kami miliki, dan juga Tuhan mengendalikannya, dan kami percaya Tuhan yang menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang indah ini. Bila kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh terus percaya, takut akan Tuhan, dan terus hidup di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalannya pada minggu ini terambil dari Amsal pasal yang ke-1, seperti yang kemarin-kemarin ya. Amsal pasal yang kedua. Kemarin sudah ayat 1 sampai ayat yang keempat. Minggu ini adik-adik akan hafalkan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kiranya adik-adik bisa menghafalkan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.